Pemirsa, aksi curang penjual dengan mengoplos gas bersubsidi ke tabung non-subsidi kembali dibongkar polisi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak tanggung-tanggung, 2.000 lebih tabung gas subsidi dan non-subsidi diamankan sebagai barang bukti. Bekas batu es. Demi cuan berlipat, ulah pengoplos gas subsidi ke non-subsidi seolah tak pernah jera. Polisi menggerebek gudang gas LPG yang dijadikan lokasi aksi curang oplosan gas di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para pelaku nekat melakukan oplosan gas dari tabung 3 kg ke tabung gas 12 kg dan kaleng portabel. 5 orang tersangka SP, W, WAB, D, dan P digelandang polisi dari berbagai lokasi di kawasan Bogor, Jawa Barat dan Koja, Jakarta Utara. Selain itu, 1.146 tabung gas LPG 3 kg, 925 tabung gas portable, dan 224 tabung gas 12 kg serta alat pengoplos disita sebagai alat bukti. Dari satu tabung subsidi yang 3 kg itu dapat dialihkan menjadi sekitar 10 tabung yang portable. Jadi keuntungan yang bisa diperoleh oleh para pelaku ini dari satu tabung subsidi 3 kg menjadi 10 tabung portable ini sekitar 90.000. Hasil pemeriksaan, para tersangka beroperasi sejak 2025 lalu dan sudah mendulang keuntungan hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Para tersangka dijerat Undang-Undang Migas dan Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menabrak pagar sekolah dan mengamuk di Kebumen, Jawa Tengah. Pelaku ternyata mabuk usai mengkonsumsi obat-obatan. Sebuah mobil menabrak pagar sekolah di SD Negeri Celapar, Karanggayam, Kebumen. Sopir melaju dengan kecepatan tinggi. Pelaku turun dan marah-marah serta mengamuk saat ditenangkan warga, bahkan merusak kendaraan yang melintas di lokasi. Sopir MBG ini diduga mengemudi dalam kondisi mabuk. Nggak jelas pakai kayu siapapun yang lewat pasti diamuk, mungkin kayak gitu mas. Dan setelah itu karena membahayakan kita berhentikan pakai tambang. Karena kalau pakai orang itu nggak bisa, nggak mampu lah. Pelaku diamankan polisi dan mengaku minum obat-obatan. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu Bayangkari pamer lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Video tersebut pun viral dan menuai kecaman warganet. Media sosial. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. Video seorang ibu Bayangkari pamer lolos dari razia viral di media sosial. Dalam rekaman video, ia mengatakan bahwa dirinya lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. And you know what? Aku diberhentiin dan aku keluarin ini. Sampai kebalik, ya kan tuh. Jadi lantasnya senyum-senyum aja gitu. Oh, Bayangkari kayak gitu kan. Rahmat Waliansen. Oh ya. SIM-nya ada? Ada dong Pak. Jadi aku bukain dompetku gitu kan. Ya lengkap gitu. Sampai fotonya juga ada. Jadi ya untungnya SIM-nya juga masih hidup dan masih panjang. Jadi aman. Kita los. Video berdurasi 51 detik ini pun menuai kecaman dari warganet. Usai videonya viral, Ibu Bayangkari ini pun meminta maaf, mengaku tidak berniat menjelekkan nama organisasi Bayangkari dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Ria Vera Andriani, istri dari Bribka Rahmat Waliansen. Secara sadar, saya memohon maaf kepada semua pihak atas postingan video saya di media sosial yang viral dan membuat gaduh. Saya tidak bermaksud membanggakan diri dan tidak bermaksud menjatuhkan nama baik organisasi Bayangkari dan institusi Polri. Sekali lagi, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, 3 pelajar nekat melakukan penyiraman air keras terhadap 3 pelajar lainnya di Jalan Cempaka Raya, Jakarta Pusat. 1 pelajar mengalami luka di bagian kedua matanya. Aksi penyiraman diduga air keras oleh 3 pelajar tingkat SMA kepada 3 pelajar lainnya di Jalan Cempaka Raya, Jakarta Pusat terekam CCTV. Para pelaku berboncengan 1 sepeda motor. Saat papasan dengan 3 pelajar lain yang berboncengan 1 sepeda motor, salah satu pelaku langsung menyiramkan air keras dan kabur. Penyiraman air keras mengakibatkan korban mengalami luka di kedua mata yang di tengah hangus terbakar pada seragam. Polisi mengejar ketiga pelaku yang diketahui identitasnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menyoroti kotornya pantai di Bali. Di Pantai Yesumbul, Jemberana, Bali, sampah menumpuk di musim hujan. Keindahan sepanjang pantai Yesumbul, Mendoyo, Jemberana, Bali terganggu dengan sampah yang berserakan. Beragam sampah dari kayu, plastik, bahkan pakaian bekas mewarnai pantai. Tentu mengganggu pengunjung yang akan surfing. Namun warga sekitar meyakinkan sampah ini hanya datang saat musim hujan, merupakan sampah kiriman. Ya biasanya sampah kiriman dari dan mungkin dari Jawa, nggak tahu juga ya. Ya biasanya numpuk di pinggir pantai sini. Warga bergotong royong membersihkan pantai setelah menjadi sorotan Presiden Prabowo. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar secara serentak kegiatan Jaga Jakarta Bersih di 66 lokasi di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala meninjau kegiatan Jaga Jakarta Bersih di Cawang, Jakarta Timur. Dalam kegiatan ini, Pemprov DKI Jakarta menerjunkan 171.134 orang dari unsur ASN dan warga, serta 60 unit ekskavator dan 144 dump truck di 66 lokasi Jakarta. Pramono juga mengatakan Pemprov berencana mengatur ulang Pergub tentang perihal aturan buang sampah sembarangan. Selain itu, ia juga menjelaskan normalisasi sungai utama di Jakarta dan pembebasan lahan telah dimulai. Ia berharap pembebasan lahan dapat terrealisasikan pada bulan Maret, pembangunan tanggul bisa dikerjakan di wilayah tersebut. Tadi saya sampai bercanda sama Pak JK. Pak JK kita ini dibesarkan dalam teknokrasi. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong. Tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak. Pak JK ketawa. Sekali-sekali gubernur masuk gorong-gorong. Saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong. Baik, kalau ada pertanyaan. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga ikut kerja bakti di Cempaka Putih, Jakarta Pusat bersama warga. Dan berikut laporan dari jurnalis kami, Kea Dela Rosa, dari lokasi. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di samping Kali Akut Kayu yang berada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dan tepat di samping sisi kiri saya masih adanya alat berat yang mencoba untuk mengumpulkan lumpur dan mengangkut lumpur yang nantinya sebagai bentuk untuk mencegah banjir yang berada di sekitaran kawasan Kali Utak Kayu Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini. Yang sebelumnya sejak tadi pagi banyak sekali petugas pembersihan lingkungan di sekitaran bibir Kali Akut Utak Kayu maksud kami yang berada di samping kiri saya ini. Lalu ada juga pembongkaran bangunan semi permanen serta ada juga pengecatan kembali dinding-dinding yang berada di sekitar jalan Kali samping saya berdiri saat ini. Lalu langkah ini juga diambil oleh pemerintah pusat atas arahan dari Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto untuk mengedepankan Indonesia asri dan Indonesia bersih bebas sampah. Sehingga adanya kerja bakti serentak ini diharapkan oleh Rano Karno dapat meningkatkan kembali kepekaan masyarakat terhadap lingkungan dan juga kepekaan warga sekitar untuk terus menjaga lingkungan serta menjaga kebersihan demi menciptakan kota Jakarta nyaman, bersih, dan asri. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Seto Pratomo, iNews melaporkan.
Viral jalur layang Transjakarta Koridor 13 berlubang hingga penumpang was-was. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Seputar iNews ya.